Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurul Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis, rukun, dan syarat murabahah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis murabahah. Jenis murabahah itu dibagi menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli. Untuk membeli barang yang dipesannya, kalau bersifat mengikat, tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Dalam teori, murabahah dengan pesanan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat. Nasabah untuk membeli barang yang dipesan dalam PSAK 102 paragraf 7. Dalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah. DSN membolehkan BMT atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilanjutkan. Maksud saya harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakilkan pembeli barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah dalam Fatwa DSN nomor 10 tahun 2000. Dalam hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut atas nama bank. Dengan demikian, saat jual beli antar bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank. Selanjutnya yaitu murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini tidak mengikat pemilikan barang oleh BMT. Sebelumnya adanya pesanan tersebut. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. BMT menyediakan barang dagangannya, namun dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat murabahah. Praktik akad murabahah di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyarat. Rukun dan ketentuan tersebut yaitu yang pertama, adanya pelaku yang meliputi penjual, bai dan pembeli mustasyari. B. Adanya objek jual beli makbi yang diperbolehkan secara syariah. C. Yaitu munculnya harga barang saman yang disebutkan secara jelas jumlah satuan mata uangnya. D. Terjadinya kontra ijab qabul antara penjual dan pembeli. Akad murabahah juga mempunyai dua jenis, akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah menjelaskan, dalam jenis murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual. Berbeda dengan akad murabahah dengan pesanan, penjual dengan akad murabahah tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan, dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah memenuhi nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang. Transaksi murabahah harus memenuhi rukun dan syarat dan transaksi murabahah yaitu yang pertama, pihak yang berakad dibagi penjual dan pembeli. Kedua, objek yang diakadkan yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga. Ketiga itu akad atau sigut serah atau hijab dan terima atau qabul.
Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah, yaitu yang pertama, pihak yang berakad. Pihak yang berakad itu terdiri dari dua, cakap hukum dan sukarela tidak dalam keadaan dipaksa atau di bawah tekanan. Yang kedua yaitu objek yang diperjualbelikan, terdiri dari tidak termasuk yang diharamkan, B. bermanfaat, C. penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, D. merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, E. sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli. Yang ketiga yaitu akad. Yang pertama mencakup harus jelas dan disebutkan secara fisik dengan siapa berakad. B. antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. C. tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi padahal atau kejadian yang akan datang. D. tidak membatasi waktu, misal, saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah itu jadi milik saya kembali. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.